Gear keempat merupakan teknik terkuat milik Luffy. Tapi, seberapa banyak yang teman-teman ketahui tentang gear keempat ini? Kali ini, kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang gear keempat Luffy yang jarang diketahui. Halo teman-teman, jumpa lagi dan selamat datang di video Anak Buah Bagi, kanal YouTube penyedia konten pembahasan seputar One Piece dalam kemasan perspektif yang menarik. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke segmen pembahasannya. Diperkenalkan pada chapter 783, gear keempat adalah teknik terkuat milik Luffy yang dikeluarkan oleh Luffy dalam kondisi tertentu. Biasanya dikeluarkan dalam situasi yang penting dan mendesak. Karena gear keempat konsekuensinya lebih besar daripada gear yang lain. Setelah habis durasi penggunaannya, gear 4 menghabiskan stamina Luffy dalam jumlah yang signifikan, sehingga Luffy menjadi lemas tak bisa bertarung dan menggunakan haki untuk beberapa waktu. Meskipun baru menggunakannya di Arc Dressrosa ketika melawan Doflamingo, sebenarnya Luffy mempelajari gear 4 ketika masih berlatih bersama Rayleigh di Pulau Rusukaina. Gear 4 mampu menutup defisit kekuatan Luffy terhadap para hewan yang ganas dan buas di pulau tersebut. Dan di kemudian hari akan digunakan dalam konteks yang serupa ketika Luffy melawan Doflamingo dan Katakuri. Gear keempat adalah perpaduan serasi antara kekuatan buah iblis milik Luffy dan Busosoku Haki. Busosoku Haki adalah teknik pengerasan anggota tubuh untuk meningkatkan daya serang dan kemampuan bertahan seseorang. Selain itu, Busosoku Haki dapat digunakan untuk menetralkan kekuatan buah iblis lawan. Sedangkan kekuatan buah iblis Luffy menyebabkan tubuhnya menjadi elastis dan fleksibel. Ketika keelastisan Luffy sebagai manusia karet berpadu sempurna dengan Busosoku Haki, maka lahirlah kekuatan gear 4 milik Luffy ini. Dalam bentuk gear keempat, Luffy mampu meningkatkan elastisitas karet miliknya, tetapi tidak hanya sekedar elastis saja, tapi juga masih keras dan kuat kulitnya karena diselubungi oleh Busosoku Haki. Tak hanya perpaduan serasi antara kekuatan buah iblis dan Busosoku Haki, gear 4 juga gabungan dari gear 2 dan gear 3. Gear 2 adalah ketika Luffy memompa darahnya dengan kecepatan tinggi untuk menciptakan daya serang yang super cepat dan kuat. Sedangkan gear 3 adalah ketika Luffy memompa bagian tubuh tertentunya hingga berukuran besar untuk menghasilkan daya serang yang berdampak masif. Tak heran jika teknik ini dinamai gear 4, karena Luffy menggabungkan 4 aspek kekuatan yang dimilikinya untuk menjadi satu teknik pamungkas yang sangat kuat. Ketika elastisitas karetnya ditingkatkan dan mempunyai tingkat kekerasan tubuh yang kuat, ditambah dengan ukuran dan kecepatan, tak ayal musuh sekelas Doflamingo, Charlotte Cracker, dan Charlotte Katakuri tumbang oleh kekuatan Luffy. Gear keempat milik Luffy ini memiliki 3 varian bentuk yang dapat disesuaikan tergantung situasi dan siapa lawan yang dihadapinya. Yang pertama adalah Boundman atau Boundoman. Boundman adalah bentuk terumum yang paling sering digunakan oleh Luffy ketika menggunakan gear keempat. Bentuk tubuhnya yang menggelembung ketika menggunakan teknik ini susah untuk dikendalikan. Maka dari itu, ketika dalam bentuk Boundman, Luffy tak bisa berdiri dengan tenang dan cenderung memantul-mantul di atas tanah. Rupanya, Luffy mengadaptasi beberapa prinsip teknik Rokushiki menurut versinya sendiri. Ketika dalam bentuk ini, kecepatan geraknya yang sangat cepat mirip dengan teknik Soru, sedangkan kemampuannya untuk menendang udara hingga membuatnya terbang di angkasa mirip dengan Geppo di teknik Rokushiki. Dan salah satu tekniknya yaitu Gomu Gomu no Leo Bazooka hampir mirip dengan Rokuogan. Sebuah adaptasi yang sangat impresif. Rayleigh bahkan kagum dengan teknik ini ketika Luffy mendemonstrasikannya pada saat latihan di Pulau Rusukaina. Yang kedua adalah Tankman. Meskipun hanya pernah digunakan sekali saja ketika melawan Cracker,
dan dalam versi kenyang karena memakan banyak biskuit hasil dari kekuatan Cracker. Nyatanya, dalam varian Gear 4 inilah Luffy mampu mengalahkan Cracker dengan telak dan menghempaskannya jauh-jauh. Kemampuan geraknya yang lamban dan terbatas didispensasi oleh ketahanan tubuhnya yang luar biasa. Buktinya adalah ketika Luffy tak mempan ditusuk oleh pedang pretzel milik Cracker. Tak hanya menambah ketahanan fisiknya secara signifikan, dalam bentuk ini Luffy juga menambah kekuatan fisiknya secara mengagumkan. Inilah hasil dari kecepatan adaptasi Luffy dalam bertarung karena insting bertarungnya yang sangat tajam. Meskipun terlihat lucu dan konyol, nyatanya bentuk ini adalah solusi cerdas yang adaptif. Bentuk yang ketiga yaitu Snake Man. Jika bentuk Boundman adalah bentuk yang berorientasi pada dampak dan daya rusak serangan, sedangkan bentuk Tankman berorientasi pada pertahanan yang mutlak, Snake Man adalah bentuk Gear 4 yang berorientasi pada kecepatan. Tak seperti kedua bentuk yang sebelumnya, tubuh Luffy tidak menggelembung dan membesar secara signifikan dalam bentuk Snake Man. Di bentuk ini, Luffy terlihat menambah massa ototnya di kedua lengan dan kakinya. Teknik ini digunakan ketika melawan Charlotte Katakuri yang memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Hebatnya, bentuk ini adalah semakin panjang regangan tangannya, maka akan semakin cepat dan kuat serangannya. Ditambah dengan Kenbunsoku Haki, tinju Luffy dalam bentuk ini mampu melacak keberadaan musuh dan terus mengejar musuhnya hingga teknik ini mendarat di musuhnya. Mirip dengan peluru kendali yang dapat dipandu. Akan tetapi, teknik ini juga memiliki kelemahan tersendiri, yaitu pertahanannya yang tak sekuat bentuk Boundman dan Tankman. Setelah membahas asal-muasal dan ragam bentuk dari Gear keempat, berikut adalah beberapa fakta menarik dari Gear 4. Dalam SBS volume 79, Oda Sensei mengungkapkan bahwa Gear 4 Luffy berdasarkan pada entitas penjaga yang ganas dan penuh amarah dalam ajaran agama Buddha, yaitu patung Neo, di mana sosok patung Neo yang bersifat sebagai penjaga yang tangguh mirip dengan keinginan Luffy untuk melindungi nyawa dan impian para anggota krunya. Uap yang dikeluarkan dari tubuh Luffy ketika menggunakan Gear 4 mirip dengan pita yang melingkar pada patung Neo. Ketika Luffy berada dalam mode Boundman, penampilannya sedikit mirip ketika Luffy berada dalam mode Nightmare Luffy di Arc Thriller Bark. Ekspresi galak dan bentuk model rambutnya sangat mirip, kecuali di bentuk tubuhnya, di mana di mode Nightmare Luffy sangat berotot. Sedangkan dalam mode Boundman, meskipun berotot, tapi badan Luffy menggelembung secara berlebih hingga sulit untuk dikendalikan. Gear 4 adalah cerminan dari serial One Piece yang memiliki unsur kekonyolan yang sedikit absurd. Ini terbukti ketika Doflamingo dan Cracker mentertawakan kekonyolan Luffy saat mengeluarkan teknik Gear 4. Meskipun konyol, tetapi daya rusaknya yang luar biasa mampu memadamkan tawa dan ejekan lawannya. Sejak awal, Oda Sensei menggambarkan kekuatan Luffy sebagai hal yang lucu dan menarik untuk dilihat. Mulai dari warna pink tubuh Luffy dalam Gear 2, efek samping tubuh yang kecil setelah menggunakan Gear 3, dan perpaduan antara kekonyolan dan teror daya rusak yang dahsyat pada Gear 4 membuat kekuatan Luffy dapat dikategorikan sebagai kekuatan yang absurd. Sebagaimana kekuatan Gear 4 ini tidak mempan dan efektif untuk digunakan melawan Kaido di Arc Wano, maka tak heran nanti di puncak Arc Perang Wano kita akan melihat varian lain dari Gear 4 atau bahkan Gear kelima setelah Luffy mempelajari konsep Haki Ryuo dari kakek Hyo. Ketika menyangkut mengenai kekuatan Luffy, maka langit adalah batasnya. Sekian pembahasan tentang Gear keempat dalam video kali ini. Jika teman-teman benar-benar fans sejati serial One Piece, sebutkan 3 teknik jurus Luffy dalam mode Gear 4 yang kalian ketahui di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan pencet tombol notifikasinya untuk dapetin video terbaru dari anak buah Bagi yang update minimal 2 kali dalam seminggu. Sampai jumpa
di video anak buah bagi yang selanjutnya.